Oke, kali ini kita lanjutin mengenai operasi hitung yang kedua. Ntar materinya kita seling-selingin ya, hitung-hitungan, terus nanti kemampuan analitik. Analitik itu kayak pemecahan sebuah masalah, itu gak pernah absen. Oke, ini soal yang pertama, teman-teman. Mungkin sering-sering kita lihat bongkar dulu ya soal-soalnya. Mungkin kalian udah familiar dengan tipe-tipe soalnya, karena memang soal-soalnya sering dikeluarin di soal-soal SKD. Oke, eh, Oke, sampai sini dulu ya. Ini soalnya banyak banget. Oke, kita mulai soal yang pertama ya, teman-teman. Ini adalah operasi hitung. Nah, jadi kalau kalian ketemu, misalnya ini soal yang pertama, nih teman-teman bisa kayak gini, pakai yang ini. Ciri-cirinya gini, saya terangin dulu ya ciri-cirinya kalau kalian ketemu. Yang bawah itu adalah bilangan kakak adik. Ya, yang bawahnya itu bilangan kakak adik. Ini misalnya 103, 104, ya kakak adik ya. Artinya bilangan berurutan. Ini 104, ini 105 gitu. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini, ya kalian yang ambil aja yang ini. Sama nanti yang di ujungnya. Tapi nanti kalau ini jawabannya pasti jawabannya 1/103. Nah, artinya kayak gini sih, saya jabarin dulu. Kalau misalnya ada ini satu soal yang lain ya, 1/2 gitu ya. Terus ditambah dengan 1/2 kali 3 ya. Terus ditambah dengan 1/3 kali 4 dan seterusnya lah gitu ya. Dan seterusnya berarti ditambah dengan 1/4 dikali dengan 5. Ini sering banget tipe soalnya. Nah, cara cepatnya di sini sebenarnya teman-teman tinggal ambil yang ini ya, sama yang ini kalian kurangin. Oke. Nah, datangnya kayak itu dari mana? Teman-teman boleh kayak gini. Ini kan 1/2 kan? Itu kan hasilnya adalah 1/2. Benar ya? Itu kan 1/2 hasilnya kan? Yang ini ya. Ini hasilnya adalah 1/2. Nah, kita buktikan yang ini pakai rumusnya kayak gini. Jadi 1 dibagi dengan 1/2, 1 kali 2 itu sama aja dengan 1/1 dikurang dengan 1/2 ya. Nah, ini kalian samakan penyebutnya. Penyebutnya boleh 2 atau kalian kali silang aja. 2 kali 1 ya 2. 1 kali 1 ya 1 kan. Dibagi dengan 1 kali 2 berarti 2. Sama dengan 2 dikurang 1 berapa? 2 kurang 1 berarti ya 1 kan. Berarti 1/2. Nah, terbukti ya ini nilainya ya. Ini 1/2, ini 1/2. Nah, artinya ya ini kalian jabarin kayak gini aja. Ya, kira-kira nangkap ya. Nah, jadi yang ini kita jabarin 1/1 ya, kita kurang dengan 1/2, terus kita tambahkan yang ini ya, berarti ditambah dengan 1/2, terus kita kurang dengan 1/3 ya, terus ditambah dengan 1/3, kita kurang dengan 1/4 ya, terus ditambah dengan 1/4 ya, kita kurang dengan 1/5. Nah, nantinya kan yang ini saling coret menyoret kan, mati kan, negatif setengah ditambah dengan positif setengah, mati kan. Nah, ini mati, maka ketemulah hasilnya yang ini, berarti 1/1 dikurang dengan 1/5. Nah, ini kalian selesaikan, berarti 5 kali 1 berapa, berarti 5. 1 kali 1 berapa ya, 1. 1 kali 5 ya berapa, 5, berarti sama dengan 4/5. Ini untuk jawaban yang ini. Kira-kira nangkap ya. Ini saya jabarin aja. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, kalian langsung main cepatnya aja. Berarti yang ini kalian kurang nanti sama hasilnya di sini. Kebetulan ini single ya, gitu ya. Ini cuma satu. Pastinya nanti jawabannya ya udah ya ini. Jadi jawabannya yang opsi ya. Kira-kira teman-teman anggap ya. Jadi jawabannya yang 1 dibagi dengan 103. Nah, datangnya kayak gini. Saya jelasin lagi ya. Yang ini kan tadi udah tahu ya. Datangnya itu dari mana. Yang ini kita jabarin berarti 1 dibagi dengan 103. Berarti kita kurang dengan 1/104 ya. Nah, terus ditambah dengan yang ini, ya berarti 1/104. Oke, kita kurang dengan 1/105. Nah, terus kita tambah dengan yang ini. Berarti 1/105. Terus kita kurang dengan 1/106. Oke, nah terakhir ditambah dengan, karena ini sendiri ya,
Jadi kita nggak usah jabarin lagi, kan dia sendiri. Gitu ya. Berarti ditambah dengan 1/106. Nah, jadi mati kan? Ini mati. Tersisa jawabannya adalah 1/103. Jadi jawabannya yang opsi E. Ini soalnya sering banget ya dikeluarin ya, di soal-soal SKD ya. Teman-teman ada yang mau dipertanyakan nggak kira-kira? Ada yang masih bingung nggak? Oke, udah paham ya. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah paham. Saya nggak paham. Oke, kalau gitu coba kalian kerjakan nomor yang ini. Soalnya mirip ke situ. Kira-kira itu jawabannya apa ya? Lagi gimana? Apa? Yuk, pergi. Iya. Ingat tadi main carcepnya ya. Berarti ini kan 1/2. Itu sama aja dengan yang apa tadi ya? Lihat ini ya. Kalian curigain. Kan dia kan di bawah itu kan nggak bilang kakak adik kan. Tapi kalian curigain, pasti dia mengarah ke situ. Kalau bentuknya kayak gini gitu ya. Dia mengarah ke situ soalnya. Berarti 1 dibagi dengan 1 kali 2 kan. Nah, terus ditambah dengan 6 itu berapa? Berarti 2 kali 3. Nah, ditambah dengan 3 kali 4 ya. Terus ditambah dengan 1/4 kali 5. Terus ditambah dengan 1/5 kali 6. Ya, sama dengan ini belakangan aja dulu nanti kalian isi ya. Oke, kita cari yang ini dulu. Hasilnya berapa sih? Berarti tadi kalau kita jabarin, teman-teman, udah ngerti ya cara jabarinnya. Kita main cepatnya aja. Yang ini dikurang dengan yang ini kan. Berarti 1/1 kita kurang dengan 1/6. Nah, sama dengan yang ini. Ya, boleh kalian isi juga lah ya. Berarti 1 dikurang dengan 1/B. Oke, nah berarti ini 1 dikurang dengan 1/6 sama dengan 1 dikurang dengan 1/B. Teman-teman kalau udah kayak gini bentuknya gimana? Berarti kita samakan sejenis ya. Kalian pindah posisi. Ya pastinya udah pada tahu ya caranya ya. Karena kita udah pernah, maksudnya udah pernah belajar ini di SMA, di SMP gitu ya. Ataupun di universitas, kita udah pernah belajar ya. Nah, berarti teman-teman kalian pindah posisi aja sih sebenarnya mati ya. Ini sama ini mati. Atau kalian pindah posisi aja deh semuanya. Siapa yang mau kita pindah posisi? Coba yang ini. Atau si satunya lah pindahkan ke sini ya. Berarti 1 dikurang dengan 1/6. Satunya pindahkan ke kiri. Jadi kalau kita pindah posisi, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ini kan positif kan? Tapi kalau kita pindah posisi, nantinya dia bakalan negatif. Berubah tanda. Ya, berarti dikurang dengan 1 sama dengan negatif 1/P. 1 dikurang 1 habis kan? Berarti negatif 1/6 sama dengan negatif 1/P. Oke, kalau kayak gini bentuknya gimana? Kalian kali silang kan? Berarti P kali negatif 1, berarti negatif P. 6 dikali negatif 1, berarti negatif 6. Negatif bagi negatif positif ya, teman-teman ya. Ini kan negatif, ini negatif, berarti P-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya yang opsinya itu adalah yang B. Kira-kira nangkap ya? Apakah ada yang bingung? Oh ya, tadi ini ada Samuel ada join nggak? Tadi ada nanya. Kalau nggak nanti saya bahas ya. Yang tadi ada yang mau ditanya. Saya bahas di Zoom aja ya. Oke, kira-kira nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut loh ke model yang berikutnya. Nggak ada ya yang mau bertanya ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ke soal berikutnya. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya apa ya? Sebelum saya bahas, kira-kira jawabannya apa? Ini soalnya sering banget. Nanti kalian ketemu soal tryout, ini pasti sering kalian ketemuin.
nilai X-nya kan segini katanya, nilai Y-nya segini. Mana lebih besar, X atau Y? Atau apakah X itu sama dengan Y atau tidak dapat ditentukan? Oke, ini udah 32 detik, masih satu orang yang jawab ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, ada beberapa cara cepat yang harus kalian kerjakan. Cara cepat yang pertama, cara cepat yang pertama teman-teman gini. Kalau misalnya mereka dalam rentang yang sama, ini kan dalam 90-an kan. Maksudnya gini, kalian nggak usah pakai cara sederhana. Maksudnya kalian nggak usah kalian kurangkan, nggak usah kalian jumlahkan gitu, nggak usah. Gitu. Kita pakai cara cepatnya aja. Gitu. Cara cepatnya itu adalah cara yang pertama dengan rentang yang sama. Ini dalam 90-an. Ya, ini kan 90-an kan. Oke. Nah, kan rentang yang sama. Cari aja selisih dari mereka. Nah, selisihnya berapa? 93 sama 99. Jadi selisihnya, ini cari selisih ya. Itu cara cepatnya. Selisih dari penyebutnya. 93 sama 96 selisihnya berapa? Selisihnya adalah 6 kan. Oke. Nah, 95 sama 97 selisihnya berapa? Selisihnya 2 kan. Nah, berarti X-nya lebih besar dari Y. Itu cara cepatnya. Mantap ya, sampai sini ya. Nah, pertanyaannya mungkin kalian bingung. Kok gimana kalau misalnya mereka nggak rentang yang sama? Gitu. Misalnya ini bukan ini 90-an, terus yang ini misalnya gini nih, ini 90, ini ada 40 gitu. Rentangnya berbeda. Kalian bisa pakai cara cepat yang kedua. Nah, ini cara cepat yang kedua, yaitu adalah kalian kali silang. Kayak kemarin yang kita yang pertama, yang mengenai operasi hitung yang pertama. Ini kalian kali silang aja, cari penyebutnya berapa. Ya, berarti nilai X-nya berapa itu? 99 kali ini berapa? Berarti 99 kan? Oke, berarti 99 kita kurang dengan 93 kan? Dibagi dengan 93 kali 99. Ini kalian nggak usah hitung ya. 93 kali 99. Nah, hasilnya berapa nih? 99 dikurang dengan 93. Hasilnya adalah 6 ya. Berarti 6 per 93 dikali dengan 99. Ini kalian nggak usah hitung ya, nggak usah hitung. Oke. Nah, yang Y sama, berarti kalian kali silang, berarti 97. 97 kita kurang dengan 95 ya. 95 kali negatif 1 kan 95. Berarti berapa? 2 per berapa tuh? 2 per 95 dikali dengan 97. Nah, ini kalian bandingkan. Mana lebih besar, yang ini atau yang ini? Ayo. Secara penyebutnya, ini 6, ini 2. Otomatis sebenarnya ini lebih besar. Atau supaya kalian, kalau misalnya kayak ragu gitu, ya, kalian kali silang lagi. Ya, kalian kali silang. Cara kali silangnya gimana? Gimana ya? Ini kan 6 per 93 dikali dengan 99. Ya. Terus Y-nya itu adalah 2 dibagi dengan 95, 97. Nah, kalian kali silang. Kayak kemarin, siapa lebih besar, yang ini atau yang ini lebih besar? Kali silang. Ya, berarti 6 dikali dengan 95 kali 97. Terus, nah, ini kalian kali, berarti 2 dikali dengan 93 dikali dengan 99. Oke, nangkap ya. 6 ini kan bisa nggak kalian ubah menjadi 2 kali 3? Boleh ya. 2 dikali dengan 3. Nah, oke. Berarti otomatis jawaban ini lebih besar dari jawaban ini. Ini 2, ini 3. Ada lagi 3-nya. Gitu. Ini 2, 93, 99. Makanya kecil-kecil. Oke. Otomatis yang X-nya lebih besar dari yang Y-nya. Itu cara cepat yang kedua. Sebenarnya agak makan waktu, tapi itu kalian terapin saat mereka rentangnya berbeda-beda. Bukan dalam rentang yang sama. Ini kan rentang yang sama kan. Arti rentang yang sama adalah 90-an. Nah, artinya mereka masih satu rentang. Artinya ada sih dalam 10 gitu. Jadi kalau masih rentangnya 10, bisa kalian pakai cara cepat yang ini. Cara cepat yang pertama ya. Tapi kalau misalnya rentangnya berbeda-beda, ya udah kalian pakai yang cara yang cepat yang kedua. Ini udah cara cepat yang kedua.
Kalau cara sederhana sih, ya udah kalian bagikan aja berapa hasilnya nih gitu. Yang mana tadi? Yang ini kalian bagikan hasilnya berapa. Tapi permasalahannya kan ujian kita nggak bisa membagikan itu dengan cara cepat kan. Pastinya kita pakai butuh bantuan kalkulator. Kira-kira teman-teman nangkap nggak sih yang saya bilang? Atau ada yang masih bingung? Nangkap. Nangkap ya? Oke, kalau gitu coba kita lihat ke soal nomor 3. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kalian bisa pakai cara cepat yang satu, kedua, terserah. Oke, nah kalau dia rentang yang sama, teman-teman nggak usah pakai cara cepat yang kedua ya, cara cepat yang ke satu aja. Nah, berarti cara cepatnya adalah cari selisih dari mereka. Selisihnya berapa? Selisihnya ini adalah 6 ya. Nah, kalau selisihnya ini berapa? Selisihnya adalah 2. Ya udah, Excel ya bisa dari ya jawabannya A juga ya. Oke. Oh ya, sekali lagi kayak gini lagi. Jarang kalau misalnya ada soal-soal bentuk hubungan gitu ya, jarang ada jawabannya yang ini. Ya, dan jarang jawabannya ada yang ini. Antara A dan B, kalau kan nanti mungkin kepepet gitu masalah waktu. Kalian antara pilih yang bentuk kayak gini apa yang gini. Itu aja gitu. Kalau misalnya kelupaan ya gitu cara cepatnya. Oke, kalau gitu ke nomor 4 ya. Yuk, silakan. Ini nomor 4, teman-teman, bedanya adalah penjumlahan. Tadi kan pengurangan. Masalahnya penjumlahan gimana gitu. Nah, ini beda lagi triknya. Kalau misalnya ada penjumlahan. Tapi kalau masalah trik yang cara cepat yang kedua, maupun jumlah atau pengurangan, itu bisa kalian pakai. Ya. Berarti ini kita nggak bisa pakai yang tadi ya, yang cara cepat yang pertama. Kalian nggak bisa pakai, walaupun mereka dalam rentang yang sama. Ini kan rentangnya yang sama kan, kalian nggak bisa pakai. Nah, caranya gini. Sama, cara cepat yang kedua ya pakainya. Berarti 14 kali 1, ya, berarti 14. Terus ditambah dengan 13 kali 1 ya, 13. Terus 13 kali 14. Nah, berarti sama dengan 27 per 13 kali 14. Oke, nah yang Y berarti 16 ditambah dengan 15 ini. 16 kali 1 kan 16. 15 kali 1 berapa? Ya 15 berarti 16 tambah 15 berarti 31. Berarti 31 per 15 dikali dengan 16. Nah, ini kalian bandingkan. Ya, cara bandingkan tahu ya. Atau mainnya kayak gini boleh. Atau gini aja deh. Kalian nggak usah pakai gitu. Caranya kalian gini aja. Tapi kita ambil dengan angka yang berbeda ya. Contohnya gini. Teman-teman ya, lihat ya. 1/2 mana lebih besar dengan 1/4? Lebih besar yang mana? Lebih besar 1/2 kan? Benar nggak? Benar. Gitu. Ya. Nah, dia lebih besar 1/2. Artinya kayak gini. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil penyebutnya, semakin besar nilainya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Saya ulangi sekali lagi ya. Sebentar, teman-teman boleh di-mute dulu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kan ini pembilang, ini penyebut. Semakin kecil penyebutnya, itu berarti semakin besar hasil pembagiannya. Oke, semakin besar penyebutnya, semakin
kecil hasil penyebutnya. Nah, ini bisa kalian terapin, teman-teman. Lihat, ini kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Nah, berarti hasilnya nanti berapa? Besar kan? Ini besar. Oke, ini kan besar-besar hasilnya nanti kecil ya. Berarti yang X-nya lebih besar dari Y. Jadi jawabannya yang opsi A. Atau kalian bisa pakai gini sih. Kalian kalikan, tapi nanti agak susah kan? Karena kayak beda-beda. Kalian bisa pakai cara yang ini aja deh. Cara cepat yang saya bilang tadi. Jadi masalah anggap kayak gini ya tadi. Oke, kira-kira nangkap ya? Ada yang bingung nggak? Jadi nggak usah kalian kalikan ya. Ini nggak usah lah ya. Kita nggak usah pakai kalian. Oh, juga bisa pakai antara ini tadi, perbandingan. Jadi nggak usah kalian kali, nggak usah kalian jumlah. Itu kalau kalian ketemu masalah penjumlahan. Tapi kalau pengurangan cari selisih. Itu aja. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu coba kalau kalian sudah paham nomor 4 terakhir untuk model seperti ini. Banyak banget model seperti ini karena memang sering dikeluarin. Ini 1/43 dikurang dengan 1/45. Nah, adalah sepertinya kalian bisa jawab tuh ya. Oke, kita jawab ya. Berarti kita cari selisihnya. Selisihnya berapa? 2. Selisihnya berapa? 6. Jadi X-nya lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya opsi B. Oke, udah jelas ya? Kalau gitu kita ke model soal yang lain mengenai operasi hitung. Oke, teman-teman kalau kalian ketemu dengan bentuk soal kayak gini berkelompok-berkelompok, cara sederhananya kalian kalikan. Ini titik itu kalau matematika kali ya. Berarti 1 kali 2 kali 3. 2 kali 3 kali 4. Gitu. 3 kali 4 kali 5. Ini kan ada titik-titik lagi kan. Artinya adalah masih ada bilangan lain lagi. Kumpulan-kumpulan bilangan lain lagi. Sampai 8 kali 9 kali 10. Berarti ini kalian kalikan berapa hasilnya? Pas ini hasilnya adalah 6 ya. 1 kali 2 kali 3 kan 6. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Kali 4 berarti 24 ya. Nah, gitu seterusnya ya. Tapi kan mau makan waktu kan. Kan banyak kelompok yang mau kita jumlahkan. Bahkan nanti hasilnya ini ribuan loh. Ini ribuan hasilnya. Nah, kalau kalian ketemu dengan kayak gini, cara cepatnya sebenarnya adalah kalian fokus ke angka terakhir. Ya, angka terakhirnya itu berapa? 8 dikali dengan 9 kali dengan 10. Nah, cara cepatnya itu adalah kalian kalikan sama kakaknya 10 berapa? Kakaknya adalah 11 kan. Terus kalian bagikan berapa banyak angkanya nih? Berarti 4. Kalian bagi 4. Kalau ada 3 di atas, kalian bagi 3. Kalau ada 2 di atas, kalian bagi 2. Gitu cara cepatnya. Nah, berarti ini kita coret ini. Berarti ini jadi 2 ya. Nah, 2 kali 9, 18. 18 kali 10 berarti 180. 180 dikali dengan 11. Ada yang ngalikan nggak kira-kira? 180 dikali dengan 11. Nah, 1 kali ini berapa? 1 kali 0 ya 0. 1 kali 8 ya 8. 1 kali 1 ya 1. Nah, 1 kali 0 ya 0. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. Nah, kita tambahkan. Berarti 1980. Jadi jawabannya opsi E. Kira-kira ada yang bingung mengenai cara cepat ini? Cara sederhananya ya udah kalian kayak gini yang tadi, hasilnya ini berapa kalian jumlahkan. 1 kali 2 kali 3 kalian jumlahkan sama hasilnya ini. Jumlahkanlah. Ini kan masih ada lagi di sini. Berapa banyak perkumpulan lagi di sini mau kalian jumlahkan. Kan masih ada 4 kali 5 kali 6, terus 5 kali 6 kali 7, masih banyak lagi gitu yang mau kalian kalikan. Karena ini ada titik-titik, artinya adalah titik-titiknya adalah seterusnya sampai sini. Gitu. Oke, kira-kira nangkap ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, pertanyakan aja ya, jangan malu-malu ya. Oke, kalau udah paham, coba yang nomor 5 kira-kira jawabannya apa?
1 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kalian curigain ini pasti mirip kayak yang tadi. Pastinya, karena ini perkumpulan angka perkalian gitu. Kalian curigainnya ke situ. Tapi permasalahannya kok dia ada gini ya, 1 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 3, kali 4, 3 kali 2 kali 4 kali 5. Tadi kan sebenarnya kita fokusnya ke sini kan. Benar ya? Tapi kalian jangan diubah dikit soalnya, kalian jadi bingung gitu. Jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya latihan-latihan soal. Oke, ini belum ada yang jawab. Nah, sebenarnya caranya gini. Teman-teman lihat ini. Ini hanya diubah dikit aja soal. Ini kan ada angka 2 yang sama nih. Ya, ada setiap kelompok ada angka 2 kan dimasukin kan. Kalian keluarin aja angka 2-nya. Berarti 2 buka kurung ya. Ini berapa? 1 kali 2 kali 3 kan? 1 kali 2 kali 3. Karena kan kalau kita kalikan ke dalam hasilnya ini kan. 2-nya kalau kita kalikan ke dalam kan hasilnya adalah yang ini. Benar ya? Terus ditambah dengan nih 2, 3, 4. Karena 2-nya udah kita keluarin. 2-nya udah kita keluarin. Berarti 2 kali 3 kali 4. Oke, ditambah dengan ini 2-nya udah kita keluarin ya ke sini ya. Berarti 3 kali 4 kali 5. Nah, terus ditambah dengan nih 2-nya keluarin, berarti 4 kali 5 kali 6. 4 kali 5 kali 6. Terus ditambah dengan 5 kali 6 kali 7. Oke. Karena 2-nya udah kita keluarin. Karena artinya kenapa? Ini adalah namanya faktorisasi asosiatif namanya. Artinya adalah kita keluarin aja angka yang sama gitu. Artinya kalau yang ini kalian kalikan ke dalam hasilnya sama aja. Ini kan buka kurung kan. Nah, terus berarti yang dalamnya pakai chartnya tadi. Berarti kita fokus yang ke ujungnya kan. Ujungnya berapa? 5 kali 6 kali 7. Kalikan sama kakaknya, 8. Nah, bagi dengan berapa? Berapa banyak angkanya? Ada 4, bagi 4. Oke, tapi 2-nya tetap ya. Nanti kita hasilnya kali 2 gitu. 2-nya tetap di sini. Yang mau kita charcepnya itu adalah yang dalamnya aja. Oke. Nah, ini coret sama yang ini. Berarti ini jadi 2. Berarti sama dengan berapa tuh hasilnya? 5 kali 2 atau 5 kali 6 30 ya. 30 kali 7 210. 210 kali 2 berarti 420. 420 kali 2 berarti 840. Jadi jawabannya adalah 840. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Pak, Ya, silakan. saya tadi pakai rumus langsung. Saya kali 5 kali 2 kali 6 kali 7 kali 8 per 4. Tetap jawabannya 840. Gimana? Coba diulangi tadi. Gimana sih? Saya kurang dengar. Tadi saya kaliin langsung. Yang terakhir 5 kali 2 kali 6 kali 7 ditambah kali 8 terus per 4. Dan jawabannya tetap 1840. Bisa gitu enggak? 18? Hasilnya kamu 1840 ya? Itu berarti salah perhitungan. Ya. Oh. Salah ngalikan. Lihat 5 kali 6 berapa? 5 kali 6 kan 30. Benar ya? 30 kali 7 210. 210 kali 2 berarti sama dengan 420. Kan masih ada ini lagi 2 ya, kita kalikan ya. Berarti pas 20 kali 2 berarti 840. Itu salah ngalikan ya. 8-nya dari mana? 8-nya itu adalah tadi main charcepnya gitu ya. Charcepnya itu teman-teman fokus ke angka terakhir kalikan sama kakaknya. Kakaknya 7 berapa? 8 kan. 5 kali 6 kali 7 kali 8. Ya, kalikan sama kakaknya. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 angka yang kalian kalikan di atas. Itu cara cepatnya ya. Itu main charcep. Kalau mau cara sederhana kalian kalikan aja
1 kali 2 kali 2 kali 3 berapa hasilnya? 1 kali 2 kali 2 berarti 4, kali 3 berarti 12. Hasilnya ini kalian jumlahkan sama ini, perkaliannya ini, kalian jumlahkan lagi sama ini. Itu cara sederhana ya. Kalian jumlahkan lagi hasil perkalian ini. Kalian jumlahkan sama ini lagi. Tapi saya nggak mau pakai cara sederhana ya. Kalian bisa pakai cara cepat untuk cara pengerjaannya. Oke, kira-kira nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya. Kalau nggak ada lagi mau dipertanyakan. Oke, nah teman-teman ini sering ya. Sering banget ya. Kalau kalian beli buku CPNS gitu ya, buku SKD, pastinya ini kalian sering ketemu dengan soal-soal seperti ini. Nah, di sini yang mau saya tekanin ke kalian itu adalah hafal angka-angka yang sering dikeluarin. Supaya kalian nggak teledor mengalihkan nanti. Pastinya kalian teledor kan mengalihkan ini nanti sama ini kan. Pastinya. Nah, tapi kalian tenang aja, di sini saya kasih perkumpulan angka-angka yang mereka sering keluarin di soal-soal. Saya sebut namanya adalah tabel ajaib. Ya, ini dia tabel ajaib kita, teman-teman. Ya, coba kalian lihat, kalian hafal. Ini adalah angka-angka yang mereka sering keluarin. Jadi ternyata itu bisa kita ubah ke simple, gitu ya. Nah, lihat, kalian fokus ke 66,67%. Dia itu adalah 2/3. Berarti 2/3 berarti 2/3 kita kalikan dengan 150. Nah, oke. Nah, 150 bagi 3 berapa? 50 kan? 50 kali 2 berapa? 100. Jadi hasilnya 100. Cepat nggak? Cepat kalau kalian hafal angka tabel ajaib ini. Kalau kalian nggak hafal tabel ajaib ini sih, kalian teledor sih. Bakalan ke-skip. Skip aja gitu. Oke, hafal ya. Jadi kuncinya hafal tabel ajaib ini. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Udah ngerti ya? Jadi kan 1/8 itu kan sama aja 12,5%. 1/4 itu sama aja 25%. Gitu ya. Ini kalian hafal aja. Ini adalah angka-angka yang sering dikeluarin. Oke, kalau kalian sudah paham, coba soal nomor 7. Nah, ini juga dia pakai tabel ajaib ya. Lihat, kalau misalnya kalian ketemu ada angka-angka desimal, koma-koma, itu pasti itu angka-angka yang sering dikeluarin. Ya, atau itu adalah angka di tabel ajaib tersebut. Jadi X-nya itu katanya 0,625. 0,625 itu sama dengan berapa? Kalau di tabel ajaib. Ada yang tahu? 5/8. 5/8. Kalau 0,875? 7/8. 7/8. Oke. Nah, ini teman-teman. Lihat. 0,625. Nih. Itu sama aja sama ini. Itu kan 62,5% kan? 62,5%. Teman-teman tahu ya, kemarin kan arti persen itu adalah per 100 kan? Oke. Nah, kalau ini kita bagikan per 100, berarti 0,625. Jelas ya? Nah, berarti itu sama aja dengan 5/8. Berarti nilai X-nya sama dengan 5/8 dibagi dengan 0,875 berapa? 0,875. 7/8. 7 dibagi dengan 8. Teman-teman ingat kemarin yang pertemuan pertama mengenai TIU operasi hitung. Kalau dia pembagian, pecahan, berarti kita apain tuh? Misalnya gini aja deh, saya buat gini. 5/8 dibagi 7/8. Nah, berarti kita ubah jadi perkalian kan? 5/8. Tapi kalau kita ubah perkalian, kita balikkan. Berarti jadi 8/7. Nah, berarti ini coret, jadi jawabannya adalah 5/7. Oke, nangkap ya sampai sini ya? Berarti X-nya adalah 5/7 dan Y-nya adalah 6/7. Siapa lebih besar itu? Kalau X-nya adalah 5/7 dan Y-nya adalah 6/7. Sebenarnya kalian bisa kali silang atau ini kan udah sama sih penyebutnya. Udah
Yang lebih besar berarti yang Y gitu. Atau main kali silang aja. 7 kali 5 berapa? 35 gitu. 7 kali 6 berapa? 42. Lebih besar kan? Berarti Y-nya lebih besar dari X. Jadi Y lebih besar dari X. Jawabannya B. Kira-kira ada yang bingung? Nangkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, coba lagi ke soal berikutnya. Nomor 8. Yuk, silakan teman-teman. 16,2/3%. Ada nggak di tabel aja itu? Ada nggak di tabel aja? 16, berapa? 16,2/3%. 2/3 itu berapa itu? Ada kan? Ini gitu ya. Ini kan? Benar ya? Benar ya? Yang 1/6 kan nantinya berarti. Atau boleh juga kayak gini. Kalian ubah ke pecahan biasa. 16 kali 3 berapa? 48 kan? 48 kali 2, 48 tambah 2 berarti 50/3. Tapi ada persen gitu, berarti dikali 1/100. Oke, berarti ini gini, bagi 2, berarti sama dengan, ini bagi 50 ya, berarti ini 2. 1 kali 1 ya 1. 3 kali 2 ya 6. Sama ya? Jawabannya adalah 1/6 ya. Boleh ya, gitu ya, kalian buat ya, kalau nggak apa misalnya tabel ajarnya. Oke, berarti 1/6 dikalikan dengan 3.240. Udah kalian bagikan lah berarti. Berarti 3.240 bagi 6. 32 bagi 6 berapa? 5 ya. 5 kali 6 kan 30. Ya, 30 berarti turun jadi 2. Oke, turun ya, 2 ya. Tapi 2-nya bagi 6 nggak bisa, turun 4-nya. Oke, berarti 24 bagi 6. Berarti sama dengan, berapa tuh? 24 bagi 6. Berarti 4 ya? 4. Oke, 4 kali 6 berapa? 4 kali 6, 24. Oke, habis ya. Tapi ini ada 0 ya. Udah berarti 540. Jadi jawabannya ya opsi C. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Udah jelas lah ya. Hafal tabel aja itu aja kuncinya. Hafal tabel aja. Oke, nah kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Oh, udah ngerti. Banyak ya soal kayak gini ya. Karena memang sering dikeluarin. Kalau nggak hafal sih tabel-tabelnya yang tadi sih, ya kalian skip aja sih soalnya. Wah, nggak terasa ya, udah 2013 ya. Oke, kita jawab ya. Ini berarti tadi nilai X berapa nih? X itu 16,67%. Artinya adalah 1/6 kan? Tadi di tabel ajaib kan? Kalau nggak salah, coba kalian lihat lagi. Ada nggak keluar? Ada ya. Nah, dan Y-nya itu sama dengan, teman-teman ini sama-sama bagi 2 boleh ya? Sama dengan 1/6. Berarti X sama dengan Y. Pas ya? Ini kan 1/6, 1/6. Kalau kali silang boleh. 6 kali 1 ya 6. 6 kali 1 ya 6 gitu. Berarti X sama dengan Y gitu. Oke, udah jelas ya? Jadi jawabannya ya opsi C. Ada 3 orang jawab A.
Kenapa kalian salah gitu ya? Tanpa kalian bagikan pun tadi hasilnya juga sama tuh ya. Sama tuh. Lihat ya, 12 kali 1 ya 12, 6 kali 2 ya 12 gitu. Berarti 12 sama dengan 12. Tanpa kalian bagikan. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Hafal tabel ajab ya. Saya ingatin sekali lagi, hafal tabel ajabnya. Ya, ada yang mau dipertanyakan? Tadi ada open mic nggak ya? Nggak ada yang mau dipertanyakan kan? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, yang kalian jawab lah ya, nomor yang ini. Oke, kita buat ya. Ini 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Berarti nilai X-nya adalah 8/3. Dan nilai Y-nya itu sama dengan 66,67% dari 5. Berarti ini tadi nilainya apa? Nilainya adalah 1/6 kan? Kali 5. Kalau dari itu ya, itu adalah perkalian ya. Dari 5. Ya udah kalian kalikan aja. Berarti nilainya itu adalah 5/6 kan? Mana lebih besar? 8/3 atau 5/6? Lebih besar yang mana? Jelas-jelas sih lebih besar yang X. Kenapa saya bilang gitu? Udah, kalian kalikan aja. 6 gimana? Oke, berarti kalian kalikan aja ya. 6 kali 8 berapa? 48. 3 kali 5 berapa? 15. Siapa lebih besar ya? X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Keren kalau 66,67 itu 2/3. Oh, itu 66,67 ya? Coba kalian lihat. Mana tadi? Oh, 2/3 ya? Sorry. Sorry ya. Aduh. Sorry. Oke, thank you ya. Sorry. Berarti itu 2/3 ya? Oke. 2/3. Berarti 2 kali 5, 10. Berarti 10/3. Oke. Berarti 3 kali 8 berapa? Berapa tuh? 24 ya? 3 kali 10. Nggak ada yang salah lagi kan? Ini kan 2/3 ya? Ya, nggak ada yang salah lagi. Oke, 3 kali 10 berarti 30. Berarti jawabannya adalah Y-nya lebih besar dari X. B ya. Oke, sorry ya. Silap. Ya, saya kira tadi yang ini dia. Oke, udah paham ya sampai sini ya? Ya, 2/3 ya, 2/3. Paham ya, teman-teman ya? Tapi coba lihat dulu, itu ada persen loh. Itu ada persen. Ya, nih kalian lihat, ini ada persen. Sama ya. Oke. Kalau nggak ada persennya ya kalian ubah ya. Ini berarti sama aja dengan 0,125 gitu ya. Ini berarti 0, berapa tuh? 0,25 ya. Ini berarti 0,375 gitu. Kalau nggak ada persennya. Nangkap ya sampai sini ya. Ini kan ada persennya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini sering banget dikeluarin dan ini keluar di 2019 CPNS soal asli. Di soal SKD ya. Ini keluar. Kira-kira teman-teman jawabannya apa? Kalian ingat yang gini. Di rumus yang wajib kalian hafal, bisa dibilang rumus startup juga ya. A kuadrat
dikurang dengan B kuadrat itu sama dengan jumlahkan. Kita kalikan dengan pengurangannya. Nah, lihat. Sama ya bentuknya sama ini ya. Udah, berarti kalian jumlahkan ya, berarti X sama dengan 56,34 ditambah dengan 43,66. Berapa tuh? 100 ya. Nyampe ya 100. ,34 ya, kita jumlahkan sama 40 pas itu 100 ya. Berarti 43,66. Nah, 4 tambah 6 berarti 10. Nah, 3 tambah 1 tambah 6 berarti 10. Nah, X1 berarti ini 10 juga ya. Nah, X1 jadi 10. Berarti 100,00. Artinya adalah 100. Berarti X-nya adalah 100. Kita kalikan dengan pengurangannya. Berarti ini kita kurang. Berarti 56,34 kita kurang dengan yang 43,66. Oke. Kita kurang ya. 4 kurang 6 nggak bisa ya. Pinjam dari sini. Ini jadi 2. Berarti jadi 14 dikurang dengan 6. 14 kurang 6 kira-kira berapa tuh? Kapan ya? Delapan, Kak. Oke, 8 ya. Oke, 14 kurang 6, 8. Terus yang ini nggak bisa ya. Ambil dari sini berarti ini jadi 5. Berarti jadi 12 kurang 6. Berarti 6. 12 kurang 6 kan 6 ya. 5 kurang 3. 5 kurang 3 berarti 2. 5 kurang 4 berarti 1. Ini 12,68. Dikali dengan 12,68. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 100 dikali ini berarti sama dengan 1268. Benar ya? Ini kan 100 kali 12,68. Berarti 1268. Sementara 35 dikuadratin hasilnya berapa? Berarti 35 kali 35 kan? 5 kali 5 25 ya. 5 kali 3 15 tambah 2 berarti 17. 3 kali 5 15. 3 kali 3 9 tambah 1 ya 10. Nah, 5 7 tambah 5 12. Ini 1 tambah 1 tambah 0 berarti 2. 1 1225. Berarti nilai Y-nya itu adalah 1225. Mana lebih besar? 16268, 1225. Jadi jawabannya yang lebih besar X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya opsi A. Ini kalian hafal ya teman-teman, ini pastinya kalian nanti sering ketemu soal ini ya. Pasti nanti kalian ketemu soal kayak gini karena ini sering banget dikeluarin. Tahun 2019 yang tahun kemarin itu keluar ya. Yang rumus yang ini. Kalian wajib rumus hafal. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Coba nomor 13. Perlu nggak kalian kalikan itu? Nah, ini kalian nggak perlu kalian kalikan. Kenapa? Coba kalian lihat analisa soalnya. Nilai X-nya adalah 27,8% dari 45. Dan nilainya adalah itu 45% dari 27,8. Nah, angkanya kan sama ya. Cuman bedanya di sini 27,8%, tapi di sini 27,8. Bedanya kayak gitu. Nah, ini 45 dan ini 45%. Nah, sebenarnya kayak gini, kalian tinggal hitung aja. Kalau sama angkanya, kalian hitung aja berapa di belakang koma. Ya. Kalian hitung nih, berapa di belakang koma. Ini 1 di belakang koma. Oke. Ini juga 1 di belakang koma kan. Berarti jawabnya sama. C. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kira-kira nangkap nggak sih? Kalian tinggal hitung berapa di belakang koma. Ini 1 di belakang koma. Ini juga 1 di belakang koma. Loh,
Tapi persennya ke sini gitu, bukan di sini persennya. Gimana dong itu? Contohnya gini ya. 2 dikali dengan 3 sama aja kan, 3 kali 2 kan. Sama nggak? Sama kan? Artinya, kalau perkalian, mau di mana pun letaknya, itu sama aja hasilnya. Beda ya sama penjumlahan ya. Sama pengurangan itu berbeda. Tapi kalau perkalian itu sama aja. 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 2 berapa? 6 kan? Sama tuh hasilnya. Jadi yang ini mau kamu letakkan di sini juga nggak jadi masalah. Misalnya ini, nilai X yang sama dengan 27,8 kalian kalikan dengan 45%. Sama aja artinya. Oke, nangkap ya? Nah, nilainya ini gitu. Udah sama kan? Nah, pertanyaannya sekarang gimana kalau angkanya beda-beda? Cara carinya gimana gitu? Kayaknya saya ada punya soalnya deh. Atau ini saya rocker aja lah ya. Ini bukan 45 saya buat, tapi jadi berapa ya? Ini contohnya saya ambil jadi 30 lah ya. Angkanya beda kan? Benar ya? Angkanya beda kan? Kalau angkanya beda ya jelas kalian buat kesimpulan kayak gini. Kan nilai X-nya sama dengan berapa tuh tadi? X-nya sama dengan 27,8. 27,8 kita kalikan dengan 45/100 ya. Itu arti dari persen. Nah, nilai Y-nya itu sama dengan 27,8. Kita kalikan dengan 30/100. Oke. Sama konsepnya kayak yang tadi. Semakin besar pembilang, ya, semakin besar pembilangnya, coba kalian perhatikan ya, semakin besar pembilangnya, berarti semakin besar nilainya. Ini semakin kecil pembilangnya, semakin kecil nilainya. Gitu. Jadi jawabannya X-nya lebih besar dari Y. Jadi kalian nggak usah perlu kalian kalikan. Gitu maksudnya. Kalian ingat aja konsepnya, semakin besar pembilangnya, ya berarti semakin besar hasilnya gitu. Beda kan sama yang tadi ya, penyebut ya. Penyebut itu kan di bawah. Berarti kalau penyebut semakin besar penyebut, semakin kecil nilainya gitu. Tapi kalau pembilangnya semakin besar, berarti hasilnya juga semakin besar. Nangkap ya? Pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah. Kira-kira teman-teman nangkap nggak? Atau ada yang bingung? Coba dipersilakan dipertanyakan. Nggak ada yang mau dipertanyakan ya? Yakin ya? Serius. Kita langsung lihat ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya coba teman-teman lihat nomor 14. Permisi Kak. Ya. Yang barusan itu 30 ya Kak? Iya, 30. Saya ganti angkanya, 30%. Ini 30/100. Ya, siap Kak. Udah ya? Oke. Oh, itu hanya pemisalan ya? Saya ganti soal maksudnya. Oh, mungkin. Makasih Kak. Saya ganti soal. Ini kan tadi kalian ketemu angka soal yang sama, gitu ya. Ini kan sama ya, 27,8%. Ini 45. Ini kan tadi 45. Ini 27,8. Itu kalau angkanya sama, teman-teman. Kalian tinggal hitung berapa di belakang koma. Karena kebetulan angka komanya sama, di sini kan sama ya, di belakang komanya. 1 kan, di sini juga 1. Berarti jawabannya ya sama gitu nilainya. Terus kalau misalnya angkanya sama tapi beda koma, gimana dong hasilnya? Ini saya ganti lagi soalnya. Ini yang ini udah bisa saya hapus ya. Udah paham ya yang itu ya? Udah saya hapus aja. Nah, coba saya ganti lagi soalnya gitu ya. Supaya kalian nggak, nih komanya saya ganti ke, atau saya tambah komanya di sini deh. Di sini saya komanya buatnya. Siapa lebih besar? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya apa? A, B, C, D, E.
B. Oke, ada jawab B. Ada yang lain lagi? Pastinya bukan C. Pastinya bukan C dan D. Antara A dan B itu. Kalau udah beda jumlah komanya. Ayo. Ayo, gimana nih? Yang lain. Berarti ini komanya berapa? Komanya ada 1. Berapa di belakang koma gitu maksudnya? Ini 1, ini 2. Berarti 2 di belakang koma. Ini berapa di belakang koma? Ada 1 di belakang koma. Jadi jawabannya, ayo, jawabannya apa dong? Jawabannya X-nya lebih kecil dari Y. Ya, artinya semakin banyak koma, ya semakin banyak yang di belakang koma, hasil perkalian itu semakin kecil. Mau kita buktikan? Boleh kalian buktikan sama, coba angka yang enak-enak dihitung lah ya. Misalnya 0,2 kita kalikan dengan 0,4 gitu ya. Terus 0,02 kita kalikan dengan 0,4. Oke. Nangkap ya sampai sini ya. Nah, ini hasilnya berapa? 2 kali 4 berapa? 8 kan? Terus komanya berapa dong? Ada yang tahu komanya berapa? Berapa di belakang koma gitu maksudnya? Berapa di belakang koma itu? Kayak gini aja, 0,2 itu kan 2 kali 10 pangkat minus 1 kan. 0,4 itu berapa? 4 kali 10 pangkat minus 1 kan. Nah, 2 kali 4 kan 8. Ya. 10 pangkat minus 1 dikali dengan 10 pangkat minus 1 berarti 10 pangkat minus 2. Artinya pangkatnya dijumlahkan kan. Jelas ya? Berarti ini adalah 0,08. Kan 2 di belakang koma kan. Nah, sekarang hasilnya ini berapa? Ini 2 kali 4 kan 8. Tapi kita nggak tahu berapa di belakang koma. Buat, berarti 2 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Ini kan 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, berarti 2 kali 4, 8. 10 pangkat minus 2 dikali dengan 10 pangkat minus 1. Kan kalau perkalian kan pangkatnya dijumlahkan. Berarti dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, artinya adalah 0,3 di belakang koma ya. 0,08. 0,008. Terbukti ya. Jadi semakin banyak di belakang koma, semakin kecil hasil perkaliannya. Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Kira-kira udah lengkap sih kalau untuk yang soal. Kalau kalian ketemu dengan soal kayak gitu ya tinggal hitung aja berapa di belakang koma. Kalau beda angkanya kayak yang tadi cara pengerjaannya. Oke, udah jelas ya? Ada yang mau dipertanyakan? Apakah teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Bingung nggak ya? Ini nggak bertanya antara bingung atau udah tahu nih ya? Sudah, Kak. Sudah ya? Paham ya? Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 14. Ini soalnya sering banget, tapi di sini saya nggak mau nggak mau hasilnya berapa, teman-teman. Langsung kalian ingat aja, semakin besar carcepnya ya. Kalau misalnya bilangan berpangkat, ya, itu semakin besar pangkatnya, semakin besar nilainya. Nah, kira-kira jawabannya apa dong? Semakin besar pangkatnya, semakin besar nilainya. Jawabannya apa? B. Ya, benar. Jadi jawabannya B. Kalau saya buat kayak gini, terus ada misalnya kayak gini, 2 pangkat 55 gitu ya soal. Oke, 2 pangkat 55. Terus ini opsi A, opsi B ya. Terus opsi A-nya itu adalah 55 dipangkatin dengan
3, bolehlah 3. Terus yang opsi C, saya ganti berapa ya? 22 dipangkatin dengan 14, bolehlah. Atau kita bilang 7. Nah, terus yang ini, yang dodol, saya bilang lah itu 5.786. Yang opsi E, itu saya bilang adalah 100 atau 10.000 lah saya bilang ya. Yang besar yang mana? Tetap B. Ya, benar ya, tetap B. Itu cara cepatnya. Oke, cara cepatnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah ngitung. Ini 555 gitu. Kalian gitu aja. Pangkat terbesar itu, ya kemungkinan itu jawabannya. Jadi kalian nggak usah ngitung. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Teman-teman perlu ya catat ya apa yang saya bilang ya. Karena itu penting banget untuk kalian ingat gitu. Kalau kalian ketemu nanti ujian, atau kalian mau ujian nanti, kalian tinggal hafal-hafal aja cara-caranya. Oke, ini memang soalnya sering, tapi itu gampang aja ya. Oke, itu kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ada yang tahu? 2. Oh ya, besok ingat ya kemampuan analitik. Kalau boleh, teman-teman coba kerjakan dulu soal-soal analitik. Tahu nggak soal-soal analitik itu? Supaya kalian ya nangkap gitu. Tapi untuk besok sih kita pakai lebih cara saya sih, cara kerjanya. Gitu ya. Kemampuan analitik itu kayak misalnya, kayak teman-teman nih, misalnya ada soal nih, seragam CPNS misalnya, seragam ASN. Nah, hari Senin pakai ini, hari Rabu pakai ini, gitu. Kayak gitu lah kemampuan analitik. Jadi hari Kamis dia pakai baju warna apa. Itu ya, itu soalnya nggak pernah absen. Kalau boleh ya dipelajarin dulu gitu, supaya lebih nangkap gitu. Oke, kira-kira jawabannya apa nih ya? Ini 2013 AB. Ini 3040. Ditanya adalah 6039D. Berarti ini kan 2013 AB ditambah dengan 3, ya sama dengan 3040 kan. Ini 2013 ini yang ditanya adalah 6039. Kalau kalian ketemu kayak gini soal ya, kalian tinggal kali berapa gitu. Yang ini kalian kali berapa supaya dapat hasilnya segini. Kita kali berapa? Kali 3 ya. Ya, kita kali 3. 3 kali 2013 hasilnya adalah 6039. Karena 3 kali 2 6 gitu ya. Berarti 6039 AB. Sama dengan 3 kali 3 hasilnya berapa? Oh, ini bisa ada tambah ya. 3 kali 3 berarti 9. Nah, 3 kali 3040. Berarti 0, 3 kali 4, 12. Ya. 3 kali 0 ya 0, tambah 1 ya 1. 3 kali 3 ya 9. Berarti 9.120. Nah, berarti 6.039 AB sama dengan 9.120. Kita kurang dengan 9. Kan kalau dia pindah posisi berarti berubah tanda. Jadi negatif. Ya, berarti 9.120 kita kurang dengan 9. Hasilnya adalah 9.111. Ya, jadi jawabannya opsi B. Oke, ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau dipertanyakan kan? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja ya teman-teman. Sebentar ya, saya ambil
Ini kira-kira masih ada waktu dikit ya. Sambil beberapa soal lagi. Yang penting di kemampuan anak, kemampuan apa nih? Bentar ya. Betul, ada mau dipertanyakan? Ada nggak mau dipertanyain? Apakah kalian ada mau dipertanyakan? Ini nanti kalian terapin ya soalnya ya. Kalian bisa pakai screen charger. Ya. Latihan soal. Oke, Kak. Oh, latihan soal yang kemarin ya? Oke. Sebentar. Berarti di file saya buka dulu filenya ya. Ada yang nggak bisa dijawab yang latihan soal kemarin? Cuma satu aja ya. Terus hitung. Yang tadi yang dipertanyakan yang mana ya? Ini ya? Yang ini ya, bukan ya? Yang nomor 2, Pak. Yang ini ya? Yang ini ya? Ya. Oke. Teman-teman, ini adalah yang kemarin ya. Berarti sama dengan 2.225. 200 lah ya, 220.000. Atau begini aja lah ya, 2.225 ya, boleh begitu aja. Terus 225 kita kalikan dengan 10 pangkat berapa? Minus 3 kan? Kan nggak ada lagi komanya kan? Kita bagi sama 225, kita kali sama dengan 10 pangkat minus 1 kan? Nah, teman-teman, pangkatnya kurang kan? Kalau pembagian pangkatnya kurang. Kalau perkalian pangkatnya jumlah. Paham ya sampai sini ya? Kalau pembagian pangkatnya kurangin. Berarti minus 3 kita kurang dengan minus 1 ya. Berarti sama dengan minus 3 ditambah 1 kan. Negatif kali negatif kan positif kan. Itu sama dengan kamu punya utang 3 tapi kamu gajian 1. Kamu bayarlah utang kamu secukupnya. Berarti utang kamu tersisa 2. Ya. Berarti 225 ya. 225 kita kali dengan 10 pangkat minus 2 kan, dibagi dengan 225. Nah, berarti kita tinggal bagikan aja. Berarti 225 kita bagikan sama 225. Ingat, ini adalah pembagian apa sih? Kalau misalnya 225 dibagi dengan 225 itu udah habis. Berarti pembagian porogatif ya. Porogatif. Nah, jadi pembagian porogatif itu, teman-teman, kalian lihat angka maksimalnya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya, mau kalian isi ya. Ada 6 mau kalian isi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nangkap ya sampai sini ya. Ini pembagian porogatif. Artinya pembagian porogatif kalian bagikan ini langsung ini udah habis gitu. Itu pembagian porogatif. Nah, jadi kalian bagikan satu-satu. 2 dibagi dengan 225 nggak bisa kan? 0 kan? Ya, buat 0. Oke, 0 dikali dengan 225 ya berarti 0. Oke, kita kurang. 2 dikurang dengan 0 ya, 2. Turunin. Berarti 2. 22 dibagi dengan 225, bisa nggak? Nggak bisa kan? 0 juga ya, berarti 0. Oke, 0 kali 225 berapa? 0. Oke, kurang lagi. Berarti 22 dikurang dengan 0 ya, 22. Angkap ya. Turun 1, berarti jadi 5. 225 dibagi dengan 225, berapa hasilnya? 1 kan. Nah, 1 kali 225 berarti 225. Ya, kita kurang. Hasilnya berapa nih? Habis ya? 0 ya. Nah, tapi turunin lagi yang 2-nya. Turunin 2 ya.
Nah, turunin 2, tapi 2 dibagi dengan 225 nggak bisa. Buat lagi sini. 0 dikali dengan 225, ya 0. Oke. 2 dikurang dengan 0, ya 2. Turunin lagi 1. 2-nya, berarti 2. 22 dibagi dengan 225, nggak bisa. Berarti buat lagi 0. 0 dikali dengan 225, ya 0. Oke. Nah, turun ke bawah. Berarti sama dengan 22. Nah, angkap ya. 22 dikurang dengan 0 kan 22. Turunin 5-nya. Ini kan masih ada 5 ya, satu lagi ya. Nah, 225 dibagi dengan 225 ya 1. 1 kali 225 ya 225. Habis ya? Habis kan? 225 ini habis 0. Oke. Jadi jawaban kita adalah ini 000, berarti angka di depannya yang 1 ya. Berarti 1000 1001 ya. 1001 kita kalikan dengan 10 pangkat minus 2. Nah, teman-teman ini kan artinya berapa? 2 di belakang koma ya. Berarti 10,01. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Dodol atau entok sih? Entok ya? Entok. 10,01. Udah paham ya kira-kira ya? Masih ada yang mau dipertanyakan? Soal latihan nomor berapa yang nggak bisa dijawab? Sudah paham semua? Itu pembagian prerogatif. Ya. Jadi jangan langsung kalian bagikan gitu. 225 dibagi dengan 225, oh 1. Berarti kalian nanti langsung pilih, pasti langsung cepat-cepat nanti jawabannya adalah berapa tuh? 11 gitu ya. Langsung jawabannya 11. Nggak ada jawabannya 11. Gitu. Nggak ada ya, mau dipertanyakan ya. Saya kasih soal terakhir, teman-teman. Ini soal terakhir yang mau saya kasih. Mungkin nanti kalian sering pakai ini soal-soalnya. Tapi saya kasih trik carcepnya dulu ya. Trik cara sederhananya saya nggak kasih dulu ya. Karena nanti itu kalian harus pakai di ngerti eksponen supaya bisa cara kerjanya. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, ya, ini angkanya kan gede-gede ya. Benar ya, angkanya gede-gede. Nanti saya kasih cara sederhananya ya di materi terkhusus dengan materi yang ini kena. Tapi di sini nanti mungkin kalian butuh nanti untuk soal-soal TO. Jadi saya kasih carcepnya aja nggak apa-apa ya. Ini kalian bagikan angka terkecil, pangkat terkecil yang di atas sama pangkat terkecil yang di bawah kalian bagikan. Itu cara cepatnya. Berarti berapa nih? Minus 144 dibagi dengan minus 3 berapa hasilnya? Berapa tuh, teman-teman? 48 ya. Udah itu hasilnya. Itu ya, cara cepatnya gitu. Terus kalau misalnya letaknya bukan di sini gimana gitu? Kalau misalnya letaknya ini di sini. Gitu. Letaknya di sini. Hasilnya berapa? Kalau misalnya saya buat ini negatif lah ya. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ini saya hapus. Jadi hasilnya yang ini gitu. Yang bawah. Yang bawah itu adalah minus 3 ditambah dengan 7 pangkat 500. Hasilnya ya tetap 48 gitu. Artinya adalah pangkat terkecil yang di atas dibagi dengan pangkat terkecil yang di bawah. Lengkap ya sampai sini ya. Terus kalau misalnya saya ubah ini positif gimana? Berarti negatif 144 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah nanti negatif 48. Udah ya? Ada yang mau dipertanyakan? Masih ada soalnya? Masih ada soalnya nggak ya? Coba saya lihat dulu ya. Soal yang mirip ke gini. Kayaknya nggak ada lagi nih, teman-teman. Ini bentuknya kayak gitu.
Oh, ini soal asli tahun 2019. Coba kalian jawab berapa hasilnya. Kalau udah ngerti yang tadi, coba hasilnya berapa. Model kayak gini bentuknya, ya. Kita udah baru pelajarin loh yang tadi. Ya, teman-teman yang lain, pada ngerti itu hasilnya berapa? Ada jawab 126, ada jawab yang A. Yo, jangan bingung ya. 360. Ingat yang ini, yang tadi saya bilang. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, rumusnya adalah jumlahkan, kita kalikan dengan pengurangannya. Ya. Oke, nah berarti ini kalian jumlahkan 363 tambah dengan 237 berapa? Atau gini aja, berarti 363 ya, kita tambahkan dulu sama dengan 237, kita kalikan dengan pengurangannya ya. Berarti 363 kita kurang dengan 237. Kita bagi sama 363 ditambah dengan 237. Oke, ini coret. Ini coret. Tersisa adalah 363 dikurang dengan 237. Hasilnya adalah 126. 126 enggak? Kita kurang ya. 363 dikurang dengan 237. Ya. Ini jadi 5 ya. 13 dikurang dengan 7 berarti 6. 5 dikurang dengan 3 berarti 2. 3 kurang 2 berarti 1. 126. Oke, jelas ya sampai sini ya. Bentar lagi ya. Ada lagi nggak ya soal yang mirip yang kita kerjakan tadi? Nggak ada lagi ya. Itu yang tadi, ini nggak masuk nih ya. Kayaknya nggak ada lagi ya. Oke, itulah. Nanti yang soal yang tadi kalian cari-cari lagi, teman-teman. Pasti banyak banget ya, Dok ya. Yang ya nggak ada lagi ya. Yang model kayak gini ya, teman-teman jawab, cari nanti yang model kayak gini langsung pakai trik charter-nya aja langsung. Kalian bagikan aja sama pangkat terkecil itu dapatkan rumus charter-nya. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada, Kak. Yakin ya? Tidak Ada ada. ya? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi ya pertemuan kita malam hari ini. Besok kita masuk ke penalaran analitik. Oke. Baik, Ya. Kak. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kak.